Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Ar-Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya yang Allah karuniakan pada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah taala untuk melaksanakan ibadah salat zuhur, kemudian dilanjutkan sejenak untuk mengikuti pengajian ba'da zuhur yang ada di Masjid Ar-Rahman ini. Dan ini merupakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya untuk kita, agar kita bisa melaksanakan ibadah, nambah amal soleh, menghapus daripada dosa-dosa yang kita lakukan, sejenak untuk mengingat akhirat, sejenak meninggalkan kesibukan-kesibukan dunia kita. Karena hidup kita tidak hanya di dunia ini, tetapi hidup kita yang sebenarnya adalah kehidupan kita di akhirat. Mengikuti kajian yang seperti ini adalah merupakan bekal untuk mempersiapkan diri kita dalam kehidupan di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan kajian hari Selasa yang ketiga. Selasa yang ketiga, hari Kamis ketiga, yaitu kitab Mujibatul Jannah fi Daw'is Sunnah, pembuka pintu surga sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam al-hadis, dalam hadis-hadisnya yang sahih. Pembuka pintu surga yang ke-31, As-sana'ul hasan minan nas, yaitu ujian baik dari manusia. An Anas radhiyallahu an, qala, dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, murabi janazatin, kami telah lewat jenazah, lalu jenazah itu fa usniya 'alaiha khairan, dipuji dengan kebaikan. Jadi ada jenazah lewat, lalu kaum muslimin yang melihat jenazah lewat itu mengatakan, baik, orang baik itu, orang baik. Maka faqala Nabi SAW, Rasul bersabda, wajabat, wajabat, wajabat. Jadi ada jenazah yang lewat, orang-orang semuanya mengatakan, oh itu jenazahnya, yang meninggal itu orang baik, yang meninggal itu Masya Allah orang baik. Lalu Nabi menjawab,
Perkataan orang yang memuji jenazah itu wajabat. Wajabat maksudnya wajib bagi jenazah itu. Umura bi janazatin usni alaiha syarran. Lalu ada jenazah lagi yang lewat. Jenazah yang lewat ini orang-orang semuanya mengatakan oh itu orang yang jelek, bukan orang yang soleh itu. Itu orang yang jelek yang meninggal itu. Maka faqala Nabi SAW, Rasulullah bersabda, wajib. Jenazah itu wajib. Nah itu. Maka fasa'alahu Umar an dzalik. Lalu Umar bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasul, kenapa engkau bilang wajabat ketika ada jenazah yang baik, lalu engkau juga bilang kalau ada jenazah yang jelek, engkau bilang wajabat. Maka Nabi SAW bila bersabda, man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannatu. Siapa saja yang kalian puji dengan kebaikan terhadap seseorang, maka wajib bagi orang itu masuk surga. Itulah. Wa man asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Siapa saja yang kalian puji juga orang itu dengan kejelekan, maka wajib bagi orang itu masuk neraka. Antum syuhada Allahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi atas kebaikan hamba Allah. Itu Pak. Jadi kita itu saling menyaksikan kebaikan dan saling menyaksikan kejelekan dari hamba-hamba Allah yang lainnya. Antum syuhada Allahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi. Antum syuhada Allahu fil ard. 3 kali Rasulullah. Kalian adalah para saksi-saksinya Allah di bumi dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini masalah muslim. Jadi ya kita harus jujur Pak. Kalau ada jenazah itu jujur. Siapa orang yang meninggal itu? Oh si fulan, bapak ini, ibu ini. Oh Masya Allah baik Pak. Orang itu baik sama orang, ibadahnya bagus. Nah gitu Pak. Lalu kemudian ada jenazah yang nggak tahu sholat, sampai uang elek, ya kita jujur Pak. Uang itu elek, uang itu. Berani Pak kira-kira Pak? Uang itu elek, sampai uang elek, nggak tahu sholat, berani kira-kira Pak? Harus berani uang. Nah ini sesuai hadis ini kok. Lah kalau kita orang itu nggak sholat, orang itu nggak baik sama orang, lalu kita bilang baik. Apa kita enggak apa? Bohong Pak kita, bohong Pak. Nanti kalau kita dimintai persaksian di hadapan Allah, terus bagaimana kita menjawab di hadapan Allah Pak? Ayo bagaimana kita jawab? Nah itu, kadang-kadang kan sungkan ya Pak. Itu loh Pak, kalau ada, itu loh biasanya ada orang meninggal, ya sebelum pemakaman kan ya. Monggo nggih Pak Mudinnya bilang, Pak Mudinnya bilang. Monggo nggih disaksikan nggih. Jenengan jawab jenazah niki elek napa sae? Lah ngoten Pak. Hah? Gak komen nggih Pak. Pak jenazah niki sae napa elek? Biasanya semua orang mengatakan baik. Gombal. Saya pernah Pak, saya sendiri ya serba repot itu Pak. Saya melihat orang itu tidak baik Pak. Tapi ketika Pak Mudinnya bertanya kepada jenazah yang meninggal ini, semuanya mengatakan apa? Baik, padahal tidak baik. Ini saksi-saksi hamba Allah yang penuh dengan apa? Kebohongan yang seperti ini. Bohongan Pak. Jadi kita harus bilang baik, kalau baik, jelek, kalau jelek ya kita saksikan jelek. Nah, semuanya itu adalah sesuai amal ibadahnya.
Nah gitu loh Pak. Sesuai dengan amal perbuatannya. Dan kita sebagai saksi-saksi Allah di bumi harus bersaksi dengan benar. Tidak boleh bersaksi dengan apa? Bohong. Nah itu pesan saya. Kalau ada jenazah yang wong elek gak tahu ibadah, bapak bilang jelek jenazah ini. Loh mari ngono seneni wong akeh. Dalam ya pelan-pelan saja Pak. Jelek kadang-kadang ini. Serba repot sini ini serba repot Pak. Kayak orang dipaksa-paksa seperti itu. Dan pada tidak jujur semuanya. Kemudian tapi perbuatan itu ya kalau ada model persaksian itu sebenarnya ya tidak perlu, ini kan spontan saja. Ini bukan harus kita mengadakan persaksian jenazah, tidak. Ini hadis Nabi SAW dipahami kalau orang baik itu jenazah ini bakal masuk surga bisa disaksikan oleh kaum muslimin dengan kebaikan. Bukan pakai acara monggo nggih disaksikan, enggak ada acara-acara seperti itu, Pak. Itu bid'ah dalam agama, nggih. Tidak perlu ada acara-acara yang seperti itu. Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Mungkin dari sini pemahamannya itu. Kemudian an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar beliau berkata, qala Nabi sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma muslimin syahida lahu arba'atan bi khairin adkhalahu Allahul jannah. Siapa saja seorang muslim yang disaksikan 4 orang dengan kebaikan baginya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Begitu loh Pak. Jadi makanya kita berbuat baik pada orang, ya, berbuat baik kepada sama kaum muslimin. Dan sampai berbuat jelek nanti kita saling menyaksikan Pak. Loh ini kan lebih dari 4 Pak Nggih. Bapak saya saksikan baik, disaksikan semuanya baik, ya alhamdulillah masuk surga. Enggak masuk surga enggak sulit-sulit Pak. Hanya persaksian 4 orang saja sudah cukup mewakili. Nanti kita bertemu seperti ini besok akan menjadi saksi pada hari kiamat. Ya, saya menjadi saksi Bapak mengikuti pengajian. Ya kan? Bapak menjadi saksi saya dan bapak-bapak yang lain saling menyaksikan besok, saling menjadi saksi kebaikan besok pada hari kiamat. Ya gitu. Maka fakulna, kami katakan wasalah satu ya Rasul. Kalau 3 orang, maka Nabi mengatakan ya salah satu, 3 orang juga. Disaksikan 3 orang ya sama masuk surga. Bertanya lagi Umar, kalau 2 orang yang menyaksikan ya Rasul. Rasul mengatakan wasnania 2 orang juga, kamu disaksikan 2 orang saja masuk surga. Umar tidak tanya, kalau disaksikan 1 orang Pak, enggak bertanya. Hanya disaksikan minimal 2 orang. Karena hukum daripada persaksian itu adalah 2 orang. Kemudian dalam al-hadis yang lain, Wan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ciri-ciri ahlul jannah man mala Allahu udhunaini min sana'in nasi khairan wa huwa yasma. Ciri-ciri ahlul jannah itu banyak orang yang memuji kebaikannya, dia mendengar sendiri. Ya, banyak orang yang menyebut-nyebut kebaikan dia, ya, tapi dia sendiri mendengarkan, saksikan kebaikan. Ini bukan riya, bukan sum'ah, bukan. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang itu benar-benar baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah, baik orang itu seperti itu. Ya, tapi kan kadang-kadang juga kita bingung, Pak. Yang mengatakan baik itu sesama preman atau sesama orang yang soleh kan gitu. Yang repot begitu, Pak.
Nek sesama preman koncone diwara api ta elek kancamu apik iku Jawa ambek wong apik. Enggak bisa. Bingung seperti itu, Pak. Ini yang dimaksud adalah sesama orang soleh. Ya, persaksian dari orang-orang yang soleh, orang-orang mukmin, ya, bukan persaksian dari orang-orang yang enggak ahli ibadah, bukan. Insyaallah seperti itu penafsirannya dari para ulama. Wa ahlun nar man mala'a udunaihi min sana'in nasi syarran wa huwa yasma. Ciri ahlun neraka, penduduk neraka, yaitu orang yang Allah perdengarkan telinganya seseorang memuji kejelekan, seseorang mengatakan kejelekan kepadanya sedangkan dia mendengar. Ya, jadi ciri ahlun neraka ini dipersaksikan itu banyak orang yang ngomongi kejelekan. Jadi seperti ini memang ada kenyataan di kampung-kampung, di tetangga-tetangga kita ini ada seperti itu. Kadang-kadang ada satu dua yang orang itu sudah tahu kejelekannya, tapi tidak semua daerah, tidak semua desa, tapi ada juga. Yang saya sendiri melihat, saya sendiri mendengar. Orang sekampung itu mengatakan jelek ini. Sampai tanahnya itu semua depan rumahnya kampung itu mau dipaving. Ini tidak mau Pak dipaving sama RT. Jalan warga ini tanahnya tidak mau dipaving. Padahal ini adalah jalan yang dilalui oleh penduduk setempat. Sampai segitunya kejelekan orang ini, disaksikan kejelekannya sama se-RT, mungkin se-RW. Terkenal kejelekannya, ada seperti itu, Pak. Nauzubillah. Kemudian ma'asyiral muslimin, tentang ini ya, tentang seseorang yang meninggal, yang dimana orang ini ketika meninggal dunia lalu disolati 40 orang, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah dan masuk surga. Nabi bersabda, "Ma min muslim tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'a kulluhum yasfa'una lahu illa sufi'u fi." Tidaklah seorang yang meninggal lalu disolati 100 orang, lalu mereka mendoakan semuanya, maka doanya dikabulkan oleh Allah. Dalam riwayat yang lain, ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa safa'ahumullahu fi. Tidaklah seorang muslim yang mati lalu jenazahnya disolati 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah akan masukkan ke dalam surga. Nah itu Pak. Jadi kalau kita disalat, jenazah kita disalati 40 orang yang tidak menyekutukan Allah ini ya, yang tidak berbuat syirik ini, yang orang itu tidak pernah ke dukun, tidak pernah macam-macam itu ya. Insya Allah dia akan masuk surga dan doanya dikabulkan. Salatnya, salat jenazah dan mendoakan kepada yang mati itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga ada riwayat yang apabila seseorang itu disolati jenazahnya dengan 3 shaf, ma min muslimin yamutu fa yusalli alaihi salasatu sufufi minal muslimin illa aujaba. Tidaklah seorang muslim yang meninggal lalu disolati 3 shaf, maka wajib dia masuk surga. 3 shaf Pak. Jadi salat jenazah itu 3 shaf. Tidak peduli itu orangnya sedikit. Misalkan orangnya itu berapa Pak? 6 umpamanya Pak. Jadikan 3 shaf. Di depan 2, di belakangnya. Nah, begitu caranya Pak. Jangan 1 shaf ini tuh, wong ini Pak. Wong duduk salat berjamaah, duduk salat wajib.
Ya. Kalau tidak bisa, gak cukup mencukupi 3 shaf ya tidak ada masalah. Tapi kalau bisa ditentukan 3 shaf, maka hendaklah dia dibagi 3 shaf. Tapi kalau membeludak Pak, membeludak ya Pak, kira-kira 100 orang masjid ini dibagi 3 shaf bisa Pak? Kalau 40 dibagi 3 shaf bisa Pak? Nah 40 sing liyane nang jaba. Nah gitu ya. Loh, sunnahnya begitu Pak. Jadi 40 3 shaf. Selesai gelombang 2, 40 3 shaf gitu. Para ulama dulu, Nabi, para ulama disalati itu bergiliran terus menerus sampai selesai Pak. Enggak sekaligus kayak sholat hari raya gitu, enggak Pak. Dua sholat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha sekali, sholat jenazah sekali begitu, enggak seperti itu. Itu ya caranya mensolati daripada jenazah seperti itu. Dibagi 3 shaf. Nah, yang memimpin sholat jenazah harus tahu, paham Pak. Ayo jadikan 3 shaf. Ojo uyel-uyelan kaya ngono iku. Biasanya uyel-uyelan. Dijadikan 3 shaf ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disaksikan apa? Kebaikan, dan mudah-mudahan jenazah kita disolati minimal Pak 3 shaf. Nggih, 3 shaf. Satu Pak. Berarti tidak cukup Pak itu Pak. Karena dari ukuran salat berjamaah itu kan minimal 2 ya. Iya. 2. Kalau orangnya enggak itu Pak, enggak ada, cuma 3 orang gitu ta maksudnya. Iya. Enggak bisa Pak. 1 shaf itu Pak. Kalau 2 shaf enggak bisa Pak. Jadi 1 shaf itu terlalu nemen Pak, orang itu disalati 3 orang itu Pak. Terlalu apa namanya? Enggak ada orang mungkin kampungnya apa dan sebagainya. Waktu hari raya Pak. Hari raya gitu. 1 shaf aja Pak. Jadi tidak mengena 40-nya, tidak mengena 100-nya, tidak mengena 3 shaf. Tapi mudah-mudahan diampuni, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Enggak mengena seperti itu. Ya, jadi harapan kita mudah-mudahan seperti itu. Minimal kita disolati ya 3 shaf, minimal kita disaksikan baik oleh 2 orang Pak. Itu saking mediti seperti itu Pak. Saking sedikitnya. Baik. Gimana? Kalau satu masjid sholatkan cuma sekali aja. Bagaimana? Loh boleh Pak, boleh. Tapi ya itu tadi tidak mendapatkan keutamaan 3 shaf itu tadi loh Pak. Misalkan kalau salatnya di rumah nggih, salat jenazahnya di rumah, ya jadilah 3 shaf itu. Pokoknya sekiranya 3 shaf itu penuh tempat itu 3 shaf nggih, pas itu gelombang 2. Nah gitu caranya Pak. Bisa nggak dijadikan 3 shaf? Gak cukup ya Pak, gak membeludak ya. Ya enggak apa-apa. Lah ya Pak, enggak apa-apa. Gini, yang saya maksud tadi begini. Diutamakan 3 shaf. Gitu. Kemudian yang kedua, 40 orang yang tidak menyekutukan Allah. Umpamanya kurang ya, masih kurang, tambahin lagi 40. Ya, atau diatur shafnya. Harus dipilih Pak itu, Pak. Harus dipilih itu. 40 atau semuanya salat enggak apa-apa tapi dibagi 3 shaf.
Ya, yang paling benar itu, yang paling benar Pak nggih, nggih ngapunten ini. Tidak pernah orang memikirkan gelombang 1, gelombang 2. Kesuwen iki kok saya wuyululnya dari situ. Keselak. Ini enggak syar'i, Pak. Bener ini enggak syar'i, Pak. Yang syar'i itu kalau banyak mau enggak dijadikan 3 shaf. Kalau enggak gelombang 2. Entah 100 orang, entah 40 orang, yang penting dijadikan 3 shaf. Enggak ada gelombang 2. Loh, para ulama dulu meninggal ya bergelombang-gelombang, tapi dengan aturan ini loh gitu loh, Pak. Tapi sekarang wis gak kanti ngono-ngono iku wis kesuwen dan imamnya sekali memperingatkan kiai ini wis gak ngurus pokoknya. Nah, gak mengena sebenarnya. Tapi ya mudah-mudahan saja mengena daripada 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, 100 orang yang mengikuti salat jenazahnya walaupun tidak dibagi 3 shaf, insyaallah si mayit mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu, guys? Ya, begitu. Saya lanjutkan sedikit lagi. Berikutnya nomor 32, birrul walidain. Di antara kunci pembuka pintu surga yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Nabi SAW bersabda, rahima anfu. Rugilah seseorang. Maka dikatakan siapa yang rugi ya Rasul? Man adraka walidayhi indal kibar ahidihima au kilahuma lam yadkhulil jannah. Orang yang rugi itu orang yang mendapati orang yang memiliki kedua orang tua yang sepuh, yang tua atau salah satunya, tapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Maksudnya orang itu tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang masih sepuh, terutama yang sudah tua. Dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi di antara pintu surga, kita akan masuk surga melalui pintu berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jelaskan juga dalam hadis yang lain, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu berbakti kepada kedua orang tua itu awsatu abwabil jannah, tengah-tengahnya pintu surga, Pak. Tengah-tengahnya pintu surga. Nah gitu loh. Jadi jangan diremehkan berbakti kepada kedua orang tua itu. Taisita wa'udi dzalikal bab au ikhfathu. Silakan jika kamu menginginkan, kamu menyia-nyiakan pintu yang ada di tengah-tengah surga itu, atau kamu jaga pintu yang ada di tengah surga itu untuk kamu masuki karena kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah ini. Jadi baik-baik pintu yang ada di surga atau pintu yang ada di tengah-tengah surga itu adalah pintu berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Wajib. Berbakti kedua orang tua itu wajib, dan durhaka kepada kedua orang tua itu adalah dosa besar. Masuk dosa besar adalah uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar. Termasuk mertua, karena mertua itu kedudukannya sebagaimana orang tua. Tidak boleh kita durhaka, berani kepada mertua, kan begitu ya? Tidak boleh. Biasanya itu Pak musuhan biasanya Pak. Menantu sama mertua itu biasanya musuhan. Rata-rata begitu. Gak boleh Pak seperti itu. Ya, ini harus sama seperti orang tua kita. Orang tua kita nyeneni Pak, ya, atau mengkritik kah, atau ngilokna, ya kita menengahi, kita diam saja. Orang tua menyakiti kita, kita diam aja, tidak boleh kita berani melawan, tidak boleh. Sama seperti mertua. Mertua kita gak seneng sama kita, mengkritik kayak omongan gak enak liane.
Kita diam, Pak. Tidak boleh kita balas, tidak boleh kita melawan, sama kedudukan, tidak boleh. Bagaimana sih berbagi kepada kedua orang tua itu? Dalam Al-Quran jelaskan, fala taqul lahuma uff. Jangan kamu berkata menolak. Itu menolak, uffin itu menolak atau mengingkari perintahnya. Fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Jangan kamu membentak, ilokno, aido, caci maki. Ya, wala tanharhuma, keduanya jangan kamu membentak keduanya. Faqul lahuma qaulan karima. Lalu kemudian ucapkan dengan ucapan perkataan yang mulia. Dalam surah Al-Isra ayat 23 itu. Ya, waqul lahuma qaulan karima, ucapan yang enak, yang mulia, yang menyenangkan, yang menyejukkan hati orang tua atau mertua. Sama. Kemudian yang keempat, waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu di hadapannya dengan penuh kasih sayang. Walaupun hati ini mewangkel, mewangkel ya. Sabar, Pak. Sabar. Ya, waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Dan yang keempat, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, doakan, katakan ya. Wa qur rabbirhamhuma, ya Allah, sayangilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya mendidik aku ketika aku masih kecil. Doanya itu Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu doanya. Sahih doanya itu. Insyaallah sahih, walaupun tidak ada hadis yang sahih tentang itu, tapi dengan ayat itu boleh kita berdoa yang seperti itu. Itu cara berbuat bakti, berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua atau mertua, sama saja seperti itu. Saudaranya, iya, ya maksudnya tidak sebagaimana berbakti kita kepada kedua orang tua. Lah berbuat baiklah, Pak, minimal kita berbuat baik. Tapi tidak sebagaimana orang tua kita dan mertua kita. Ya, beda perlakuannya, Pak, beda. Kalau kepada orang tua mertua kita tidak boleh makan kalau mereka makan dulu. Tapi kalau saudaranya siapa tadi? Orang tua, kita boleh makan dulu. Itu nggih. Kalau kepada ibu kita satu rumah, tidak boleh kita makan dulu sebelum ibu kita makan. Tidak boleh kita tidur dulu sebelum ibu kita tidur. Tapi kalau saudaranya, kalau kita lebih dulu tidak apa-apa. Bedanya cuma itu, Pak. Ya itu ya. Ya cukup. Loh, kok guyu? Pun saya kira cukup kajian kita pada siang hari ini. Ya mudah-mudahan kajian sedikit yang kita bahas ini bermanfaat untuk kita semuanya. Yang pertama yang sudah kita bahas, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang baik dan disaksikan oleh saudara-saudara kita, kebaikan buat kita sehingga kita masuk surga. Yang kedua, mudah-mudahan kita benar-benar bisa berbakti dan taat pada kedua orang tua kita apabila kita masih memiliki kedua orang tua, karena itu adalah pembuka pintu surga bagi kita semuanya. Saya kira cukup, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.